Bab 751 Alam Kegelapan, Sekte Pedang Iblis sudah kembali. Vernon menunggu ketiga tetua itu menyiapkan diri dan berdiri di belakang mereka. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan kekuatan ruang di tubuhnya melonjak. Di saat yang sama, kekuatan Agamotto menyebar, membungkus mereka berenam. Tidak sulit untuk membuka jalur dua alam, tapi lebih sulit untuk melindungi orang-orang yang melewati jalur itu. Tapi bagi Vernon yang punya kekuatan Agamotto, ini cuma sedikit lebih sulit daripada makan. Grer, bagian yang awalnya tertutup antara dua alam di depan Vernon mulai bergetar saat ini. Banyak retakan robek dari tengah jalur ke kedua sisi dan kekuatan ruang yang dahsyat melonjak. Hal ini menyebabkan Master Dunia Kaisar di dekatnya mundur dengan tergesa-gesa. Kalau mereka bergerak sedikit lebih lambat, mereka mungkin terkena gejolak ruang. Tingkat gelojak di jalur dua alam itu membuat Master Alam Dewa yang sakti sekalipun sulit melarikan diri, apalagi mereka yang berada di alam roh avatar. Kalau tidak hati-hati, mereka bisa dalam bahaya. Hilang, diiringi suara pemuda itu. Wosh! Pemuda itu dan kelompoknya bergegas menuju jalur dua alam dan menghilang. Hal aneh terjadi. Setelah pemuda dan kelompoknya memasuki jalur dua alam, jalur yang baru saja terbuka perlahan menutup. Tak seorang pun di tempat itu berani untuk masuk saat ini. Karena, jalur dua alam yang dibuka sama sekali tidak stabil. Di masa lalu, ketika jalur antar alam dibuka, ruang di dalam seluruh jalur itu sangat stabil. Selama tidak ada pertempuran di dalamnya, itu akan seperti berjalan di tanah datar tanpa bahaya sama sekali. Tapi keadaan jalur saat ini berbeda, kekuatan ruang menyapu secara acak. Kalau mereka masuk, mereka akan terkikis begitu mereka bernapas. Cuma orang gila yang mau masuk. Klik, retakan terakhir pada jalur dua alam sudah tertutup. Kecuali beberapa master yang terluka parah yang masih meratap di tanah di dekatnya, semuanya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. His, setelah beberapa saat, semua orang menarik napas dalam-dalam. Menakutkan, mengerikan, siapa pemuda ini? Negeri dongeng sunyi, dengan santai merobek jalur dua alam. Memasuki gejolak ruang yang mengerikan begitu saja. Dia sangat kuat, sangat kuat. Tapi kenapa pemuda ini sangat menghormati ketiga lelaki tua itu? Mereka tidak mengerti pemuda itu, tapi sebagian besar orang bisa tahu ketiga orang tua itu. Mereka cuma master alam roh avatar biasa. Apa ada yang tahu anak itu? Tidak, aku tidak tahu. Apa kita dunia kaisar punya master negeri dongeng sunyi seperti itu? Ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak. Aku mau kembali dan melapor pada ketua sekte, supaya semua orang di sekte berhati-hati dan menjauh dari pemuda kuat ini ketika mereka bertemu dengannya di masa depan. Ya, bisa bahaya kalau bermasalah dengan orang yang sangat kuat. Siapa tahu orang itu akan kembali ke kemari setelah urusannya di alam kegelapan. Orang-orang dari berbagai sekte dengan cepat mengirim beberapa orang kembali ke sekte mereka masing-masing atau menggunakan teknik rahasia untuk menyampaikan apa yang baru saja terjadi. Pemuda ini langsung masuk dalam daftar tabu mereka. Satu-satunya orang di tempat itu yang terluka parah adalah mereka yang tergeletak di tanah, mata mereka penuh keputusasaan. Nasib buruk macam apa yang mereka hari ini? Mereka benar-benar memprovokasi orang yang sangat menakutkan. Gawat, ini benar-benar gawat. Kalau orang-orang super kuat ini ingin menemukan jejak mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan ke ujung bumi sekalipun. Di sisi lain, di dalam jalur dua alam, mata ketiga tetua yang berdiri di belakang Vernon dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Ini pertama kalinya mereka melihat gejolak ruang dan kondisinya masih sangat mengerikan. Mereka merasakan gejolak ruang yang memancarkan kekuatan yang menakutkan, melewati mereka satu demi satu. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka takut kalau mereka bergerak, mereka akan terbawa oleh energi mengerikan itu. Ketua sekte, tetua Ahuma, tetua Dalasim, kalian tidak perlu terlalu waspada, ini sangat aman. Vernon merasakan keadaan mereka bertiga. Ketiga tetua itu, aman, ini aman. Mereka tidak percaya. Nak Vernon, apa jalur dua alam ini memang semenakutkan ini? Lalu apa semua orang pernah melakukan perjalanan seperti ini di masa lalu? Tanya pemimpin sekte pedang iblis dengan ragu. Vernon menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalau jalur dua alam dibuka secara normal, itu akan sama seperti tempat lain. Ruangannya sangat stabil dan para master yang baru saja memasuki alam avatar sempurna bisa berjalan melewatinya sesuka hati. Aku tidak mau kalian buru-buru minta kembali, jadi aku lakukan saja. Tetua ketiga, kamu juga bisa membuat jalur dua alam menjadi stabil sebelum perjalanan. Ketiga tertua itu berkedip dan bertanya,
Iya, itu akan memakan waktu lebih selama setengah hari, kata Vernon. Ketiga tetua itu memutar mata bersamaan. Setengah hari, mereka melewatkannya, dapat bepergian dengan baik tanpa berjalan kaki. Apa mereka harus mengambil risiko perjalanan yang mendebarkan seperti itu? Bocah ini pasti melakukannya dengan sengaja. Sebenarnya aku tidak mau orang lain ikut. Aku berencana menutup jalur dua alam ini. Alam kegelapan adalah alam kegelapan dan dunia kaisar adalah dunia kaisar. Setelah jalur dua alam terbuka sepenuhnya, aku khawatir itu akan membawa perubahan yang mengejutkan untuk alam kegelapan. Daripada melakukan itu, lebih baik tetap apa adanya. Paling-paling, aku akan sedikit menurunkan standar kenaikan. Ini akan memudahkan para master dengan kualifikasi yang cukup dan mencapai puncak alam setengah avatar untuk melakukan perjalanan melalui jalur dua alam menuju dunia kaisar melalui kekuatan aturan. Meski saat ini jalur dua alam tersebut tertutup, penduduk dunia kaisar tidak bisa melakukan perjalanan dan tiba di alam kegelapan. Tapi kalau master dari alam kegelapan menerobos ke alam avatar sempurna melalui usahanya sendiri, dia bisa menetapkan aturan alam dan punya kesempatan untuk melakukan perjalanan di antara dua alam tersebut. Itulah kesempatan untuk kenaikan. Asal menguasainya dengan baik, mereka masih bisa masuk ke dunia kaisar. Apalagi yang masuk ke dunia kaisar dengan cara ini ibarat ikan yang masuk ke laut dan burung yang terbang ke angkasa, tidak lagi terikat sangkar dan jaring. Memiliki penampilan sebagai pria yang kuat dan hati yang kuat. Bisakah orang kuat sejati tertinggal jauh? Vernon menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut. Ketiga tetua itu cuma bisa mengangguk setuju. Vernon sudah memikirkan hal ini dengan matang. Meski banyak hal baik di dunia kaisar dan bisa mengalahkan alam kegelapan. Alam kegelapan adalah tempat mereka tinggal seumur hidup, kalau melihatnya diinjak-injak oleh dunia kaisar yang kuat, tetap saja terasa tidak nyaman. Tangani saja seperti ini. Bagus sekali, sangat bagus. Tunggu sebentar, kita akan segera sampai. Mungkin akan sedikit bergelombang, Vernon memperingatkan dengan keras. Morrigan dan Permaisuri yang sudah berpisah, sebagai master negeri dongeng sunyi, mereka juga punya kekuatan Agamotto untuk melindungi tubuh mereka. Vernon tidak perlu khawatir tentang mereka. Selama mereka mengikuti dan tidak ketinggalan, tidak akan bahaya. Vernon menggunakan kekuatan Agamotto dengan kedua tangannya untuk membentuk segel. Buka. Perisai ruang tidak jauh dari tempat itu langsung robek setelah dia mengatakannya. Setelah lubang dibuka, Vernon dan kelompoknya segera berlari keluar. Alam kegelapan. Sekte Pedang Iblis sudah kembali. Bab 752. Apa ini alam kegelapan? Alam kegelapan. Dekat jalur dua alam, tempat ini berada di persimpangan beberapa alam surgawi utama. Kepadatan energinya biasa saja, di alam liar, kecuali beberapa pepohonan dan hutan, tidak ada yang menonjol. Seharusnya tempat ini merupakan kawasan sepi, namun kini ada beberapa kelompok orang yang ditempatkan di sana. Kelompok orang ini berada di kamp mereka masing-masing dan setiap kelompok beranggotakan puluhan hingga ratusan orang. Alam pelatihan mereka kira-kira berada di sekitar alam penyempurnaan diri. Kalau alam penyempurnaan diri ditempatkan di alam kegelapan, dia sudah masuk dalam jajaran orang-orang yang kuat. Alam kegelapan, alam penempaan cakra, alam penggabungan roh, alam pemahaman spiritual, alam penyempurnaan diri, alam transformasi, alam hidup mati, alam setengah avatar. Ketua sekte meminta beberapa master alam penyempurnaan diri untuk tinggal di sini, itu berlebihan. Lebih baik menjelajahi alam rahasia kuno itu. Mungkin kalau beruntung, kita akan mendapat kesempatan dan naik ke surga dalam satu langkah. Oh, benar, kita dianggap sebagai master biasa tanpa latar belakang dan teman baik, jadi perlakuan pada kita sangat buruk. Itu benar, bagaimanapun juga, kita adalah master alam penyempurnaan diri. Mengenai jalur dua alam ini, aku khawatir itu adalah kecelakaan yang menyebabkan orang-orang dunia kaisar datang dulu. Kita sudah menjaganya selama lebih dari setahun. Kecuali kecelakaan waktu itu, jalur dua alam ini belum pernah dibuka selama ribuan tahun. Apa kita harus tinggal di sini terus sampai mati? Kalau begitu, aku lebih suka kembali jadi master biasa daripada bergabung dengan sekte avatar hitam ini. Para master yang ditempatkan di berbagai kamp di jalur dua alam tampak seperti penjaga. Mereka sudah saling mengirim pesan secara pribadi untuk menyampaikan keluhan berulang kali. Keluhan seperti ini tidak terjadi sekali atau dua kali. Mereka adalah master alam penyempurnaan diri dan misi mereka adalah menjaga jalan dua alam yang tertutup tersebut. Mereka mungkin sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Tapi, tepat ketika mereka mengira hari ini adalah hari biasa tanpa pergerakan. Krak-krak, ada suara pecahan yang aneh.
Ini membuat semua master yang ditempatkan di sekitar jalur dua alam dengan cepat berdiri dan bergegas keluar dari kamp. Mereka semua melihat ke arah lokasi asal suara itu. Celah terbuka di pintu jalur dua alam. Beberapa orang muncul dari sana. Teman-teman, teman-teman. Seseorang keluar. Astaga, jalur dua alam benar-benar terbuka kembali. Ini baru setahun lebih. Apa orang-orang super kuat itu akan datang lagi? Cepat, kirim pesan ke ketua sekte secepatnya. Ya, kirim pesan ke ketua sekte, katakan bahwa jalur dua alam sudah dibuka lagi dan seseorang keluar. Kamu tinggal di sini, aku akan segera kembali untuk melapor kepada ketua sekte. Setelah semua orang tertegun sejenak, mereka semua mulai bergerak. Beberapa orang mengeluarkan jimat dan bersiap mengirim pesan, sementara yang lain menggunakan teknik rahasia untuk mengirim pesan ribuan mil jauhnya. Beberapa orang bahkan lari, ingin melaporkan situasinya. Namun ketika mereka semua mulai bergerak, seseorang bergerak lebih cepat dari mereka. Salah satu pemuda keluar dari jalur dua alam. Dia mengangkat tangan kanannya. Klik, dia menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, semua orang tidak bisa bergerak, kecuali gerakan pikiran, cuma bola mata yang bisa sedikit bergerak. Semua bagian tubuh lainnya dibatasi seluruhnya. Pesan-pesan yang dikirim dan metode rahasia pengiriman pesan dari jarak ribuan mil semuanya dicegat dan diputus. Oh, aku akhirnya kembali. Ya, bau ini, cakra ini, lingkungan ini, alam kegelapan sangat nyaman. Benar, meski kepadatan energinya sama sekali tidak sebanding dengan dunia kaisar, tapi kalau disuruh memilih, aku tetap suka tinggal di tempat seperti ini. Benar, kan? Tidak perlu khawatir setiap hari. Dengan kekuatan kita, siapa yang berani menyerang? Ketiga tetua dari Sekte Pedang Iblis meregangkan pinggang mereka, wajah mereka penuh kepuasan dan kenyamanan. Aroma alam kegelapan membuat mereka serasa berada di rumah sendiri. Ketegangan yang menumpuk di dunia kaisar tiba-tiba hilang. Setelah Morrigan keluar, matanya melihat ke satu arah. Itulah wilayah timur, arahan kerajaan Rosan. Ayah dan bibi, bagaimana kabar mereka? Meski mereka baru berpisah lebih dari setahun. Namun selama setahun terakhir ini, dunia kaisar dan alam kegelapan pasti mengalami perubahan yang luar biasa. Semoga semuanya baik-baik saja di kerajaan Rosan. Permaisuri Dewa Langit yang berdiri di samping yang lain, dia memandang alam kegelapan dengan rasa ingin tahu. Ini pertama kalinya dia benar-benar datang ke sini. Dari segi lingkungan pelatihan, tempat ini terlalu tandus. Kalau jalur antara dua alam terbuka sepenuhnya dan beberapa teknik rahasia untuk menciptakan alam digunakan, semuanya akan terlihat baru. Namun dari si kecil Vernon, sepertinya dia tidak berniat mengubah alam kegelapan. Biarkan saja, si kecil itu tidak peduli, kenapa dia peduli dengan ini? Setelah Vernon menarik napas dalam 2 kali, ada ekspresi nostalgia di matanya. Dia masih ingat saat pertama kali datang ke alam kegelapan, dia cuma manusia biasa yang tidak punya kekuatan untuk menahan ayam. Berapa tahun berlalu, dia sudah berkembang hingga ke tempatnya sekarang. Setelah menghela napas beberapa saat, Vernon dengan santai melambai ke seseorang di bawah. Pria itu segera ditarik ke depannya dengan suatu gaya tarikan. Aku mau menanyakan beberapa pertanyaan. Jawablah dengan jujur, Vernon bertanya dengan tenang. Padahal, dia punya cara yang lebih mudah untuk langsung membaca ingatan orang lain. Tapi kalau mereka menolak selama proses membaca ingatan, kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan dan menjadi bodoh. Vernon tidak punya masalah terhadap orang-orang ini, jadi tidak perlu membunuh atau menyakiti mereka. Kalau bisa bertanya, tanyakan saja. Lalu, dia berpikir, orang yang dia tangkap di depannya bisa kembali bergerak. Namun, pria ini sudah gemetar ketakutan. Kalau Vernon tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahannya, dia akan terjatuh ke tanah. Bab 753 Gelombang besar yang diakibatkan oleh udang kecil. Berdasarkan penjelasan singkat pria ini, dia menceritakan semua peristiwa besar yang terjadi sekitar setahun terakhir ini di alam kegelapan. Kecuali permaisuri Dewa Langit, semua orang di kelompok Vernon mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kalau melihat tahun-tahun sebelumnya, cuma membutuhkan waktu lebih dari setahun. Artinya, pepohonan menjadi lebih tinggi, rumput menjadi hijau dan beberapa makhluk spiritual sudah melahirkan bayi. Apa masalahnya? Jangankan 1 tahun, bahkan 10 atau 8 tahun cuma masa bertapa. Ibarat laut, kadang-kadang akan ada ombak, namun setelah ombak menerpa akan menjadi seperti laut. Lautnya masih laut yang sama, namun gelombang itu sudah lama hilang. Tapi, cuma dalam waktu setahun, alam kegelapan sudah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak ada alasan lain. Perubahan tersebut disebabkan oleh 2 hal.
Salah satunya adalah tetua alam avatar sempurna yang tertidur ribuan tahun yang lalu atau orang-orang kuat yang pulih dari luka serius dalam pertempuran besar. Mereka semua bangun tahun ini. Hal ini membuat alam kegelapan yang semula tidak punya alam avatar sempurna, kini punya banyak alam avatar sempurna sekarang. Kalau hanya itu, tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak akan memulai perang ketika mereka bangun. Semua orang harus mempertahankan wilayah mereka terlebih dahulu dan fokusnya adalah memulihkan serta meningkatkan pelatihan mereka. Namun hal lain secara langsung memecahkan situasi ini. Itulah Master Alam Avatar sempurna yang kuat yang datang dari dunia Kaisar dan melakukan perjalanan melalui jalur dua alam. Lebih dari setahun yang lalu, saat jalur dua alam dibuka, banyak orang berkuasa di alam Kaisar Agung datang ke alam kegelapan dari dunia Kaisar. Vernon ada di tempat itu. Dia mengalahkan hampir 90% Master Dunia Kaisar yang kuat. Bunuh mereka yang membunuh dan panenlah mereka yang memanen. Para anak buah yang tersisa segera melarikan diri. Saat itu, dia terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dia berpikir bahwa selama dia ada, orang-orang ini tidak akan bisa membuat masalah. Tapi itu adalah kelalaian Vernon saat itu. Saat memasuki dunia Kaisar, anak buah yang lebih lemah ini langsung mengganggu pola dan tatanan alam kegelapan. Di mata Vernon, mereka ini lemah dan tidak layak diperhatikan. Tapi bagaimanapun juga, mereka juga adalah master sejati setingkat alam avatar sempurna dunia Kaisar. Mereka bukanlah tandingan Vernon saat itu, namun ketika berhadapan dengan para kaisar veteran tetua alam avatar sempurna yang baru saja terbangun dari alam kegelapan, mereka bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Begitulah, selusin master dunia Kaisar ini mulai mendominasi alam kegelapan, merebut wilayah, mendirikan sekte dan merebut bakat dan sumber daya kekuatan besar. Bisa dikatakan bahwa keinginan batin dilampiaskan secara maksimal. Orang-orang seperti mereka berada di posisi terbawah dunia Kaisar. Bahkan mungkin kelangsungan hidup menjadi masalah bagi sebagian orang. Tapi di alam kegelapan ini, dunia di mana alam tertinggi mencapai alam avatar sempurna. Mereka adalah dewa, mereka maha kuasa, bisa membunuh dengan mudah. Siapapun yang tidak taat akan mati. Itu adalah hukum. Bisa dibilang dalam semalam, pola alam kegelapan terganggu. Kecuali beberapa tetua alam avatar sempurna yang kuat yang masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Banyak kekuatan besar yang tertipu oleh alam avatar sempurna dunia Kaisar ini. Tuan, aku sudah memberitahu semua yang aku tahu. Tolong ampuni nyawaku. Setelah pria ini memberitahu semua informasi yang dia tahu, dia segera memohon belas kasihan. Di matanya, pemuda ini dan kelompoknya pasti berasal dari dunia Kaisar. Orang-orang ini kejam dan suka membunuh, mereka sama sekali tidak menganggap penduduk alam kegelapan sebagai manusia. Mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan salah satu kubu dunia Kaisar dan kemudian dikirim ke sini untuk menjaga jalur dua alam. Vernon terdiam, rasa dingin mulai terlihat di matanya. Dia tidak berbicara, tapi sosok cantik di sampingnya berdiri lebih dulu. Apa kamu tahu seperti apa situasi kerajaan Rosan di wilayah timur? Mata Morrigan sedikit bersinar dengan darah saat dia menatap pria itu. Pria itu ditatap oleh Morrigan dan seluruh tubuhnya gemetar hebat, bahkan mulutnya tidak bisa berhenti gemetar. Baru setelah Morrigan menghilangkan amarah di matanya, dia baru bisa berbicara. Tuan, aku kurang familiar dengan wilayah timur. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, konsentrasi energi di wilayah timur meroket dan keberuntungan sering muncul. Jadi sebagian besar Master Alam Avatar sempurna dunia Kaisar pergi ke wilayah timur. Aku tidak tahu di mana kerajaan Rosan, tapi kekuatan di wilayah timur mungkin berada dalam kesulitan. Pria itu menjawab dengan hati-hati. Bom, niat membunuh yang sangat menakutkan dan tak terbatas menyebar ke seluruh tempat. Puff, orang yang menjawab pertanyaan itu memuntahkan darah dari mulutnya, memutar matanya dan kehilangan kesadaran. Bukan cuma orang ini, tapi juga semua orang di dekat jalur dua alam, meski mereka tidak bisa bergerak di tempat oleh kekuatan magis Vernon. Ketika niat membunuh yang mengerikan ini muncul, mereka semua memutar mata dan kehilangan kesadaran. Kalau bukan karena kekuatan magis yang menjaga tubuh mereka tetap di tempatnya, mereka mungkin sudah pingsan di tanah saat ini. Oh, wah, aku tidak menyangka kalau kita pergi ke dunia Kaisar dan bisa kembali sekarang. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuh semua orang itu tanpa menyisakan satu pun. Vernon menghela napas. Cuma sedikit tentara dan jenderal yang bisa membuat keributan sebesar itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Ayo pergi, Eno, bawa aku kembali ke kerajaan Rosan. Morrigan menggelengkan kepalanya,
nadanya lembut dan dia tidak menyalahkan Vernon. Dalam hati dia cuma marah atas perbuatan orang-orang dunia kaisar. Dia melangkah mundur. Bahkan kalau sesuatu terjadi pada kerajaan Rosan, selama Eno ada di sini, semuanya akan terselesaikan. Baiklah, ayo pergi sekarang. Vernon langsung mengatakannya. Dia langsung meningkatkan kekuatan ruang dan menggerakkannya. Sosok rombongan menghilang dari tempat kejadian. Adapun orang-orang di tempat kejadian, mereka tidak bisa menahannya. Diselubungi oleh niat membunuh Morrigan yang punya kekuatan negeri dongeng sunyi. Meski tidak berbahaya untuk nyawa mereka, tapi mereka bisa koma selama 10,5 hari. Terlebih lagi, kalau mereka bertemu Morrigan lagi di masa depan, orang-orang ini akan sangat ketakutan hingga mereka akan berlutut di tanah. Perbedaan kekuatan keduanya terlalu jauh. Ini adalah sesuatu yang Morrigan tahan. Kalau tidak, orang-orang yang cuma punya tingkat pelatihan alam penyempurnaan diri ini tidak akan mampu menahan niat membunuh Morrigan yang sebenarnya. Dibandingkan dengan dunia kaisar, alam kegelapan bisa dikatakan sangat berbeda dari ukurannya saja. Kalau dianalogikan, dunia kaisar seperti sebuah stadion sepak bola, dan alam kegelapan hanyalah sebutir pasir di lapangan sepak bola ini. Ini sungguh berlebihan. Dengan kemampuan spasial yang dimiliki Vernon saat ini, dibutuhkan waktu 3 atau 2 tahun untuk menjelajahi seluruh dunia kaisar. Hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mengunjungi seluruh alam kegelapan. Atau kurang dari 3 hari. Jadi, setelah melakukan pergeseran ruang beberapa kali, Vernon sudah melintasi 3 alam surgawi dari alam utara dan memasuki alam timur. Seluruh proses cuma memakan waktu setengah jam. Setelah memasuki wilayah timur, ilmu kesadaran Morrigan sudah disebar dengan cepat. Saat berikutnya, niat membunuh muncul di matanya. Bab 754 Ayah, aku pulang. Saat ekspresi Morrigan menjadi semakin suram, Vernon dan yang lainnya juga mulai menggunakan ilmu kesadaran. Tiba-tiba, mereka mengerti kenapa Morrigan memancarkan niat membunuh. Saat ini di kerajaan Rosan, yang duduk di kursi naga di aula utama istana Rosan bukanlah Raja Rosan sebelumnya, tapi seorang pemuda yang aneh. Tingkat pelatihannya, tahap akhir alam avatar sempurna. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah master alam avatar sempurna dunia kaisar. Dia menempati tempat yang bukan miliknya. Ketiga tetua sekte pedang iblis menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Orang ini harus mati. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan 2 master alam avatar sempurna lainnya di kerajaan Rosan di kalangan ilmu pengetahuan. Tidak kurang dari 7 master alam avatar kaisar dunia kaisar yang berkuasa di wilayah timur. Mata ketiga tetua itu juga menjadi muram. Orang-orang ini benar-benar tahu cara memilih tempat. Saat mereka berada di wilayah timur, itu adalah wilayah paling tandus di alam kegelapan. Namun setelah Vernon meraih peringkat pertama di daftar Mighty Warrior, terjadi berbagai perubahan. Lingkungan pelatihan di wilayah timur sekarang menduduki peringkat tinggi di alam kegelapan. Belum lagi setelah Vincent naik ke dunia kaisar, keberuntungan kembali berpihak pada wilayah timur dan menjadikan wilayah timur sebagai tempat yang layak untuk berlatih. Kembali ke kerajaan Rosan, karena ada orang lain yang duduk di singgasana naga, di mana Raja Rosan. Apa mungkin? Ketiga tetua memikirkan sesuatu yang mengerikan. Tak lama kemudian, beberapa orang berkumpul di satu tempat. Ini membuat ketiga tetua itu merasa semakin aneh. Itu, penjara. Tempat di mana keluarga kerajaan Rosan memenjarakan penjahat. Saat ini, seorang pria parubaya di penjara di sel terdalam sangkar langit. Pelatihannya hancur, pakaiannya compang camping dan darahnya sudah lama mengering. Cuma sedikit cakra yang tersisa dalam dirinya, tapi dia masih tetap hidup dengan teknik rahasia dan tidak bisa mati. Ketiga tetua sekte pedang iblis tercengang. Mereka tidak menyadari bahwa pria menyedihkan ini adalah mantan Raja Rosan dan ayah dari Morrigan. Ini, Master alam avatar sempurna dunia kaisar ini pasti sudah melakukan banyak kejahatan. Ketiga tetua itu langsung menatap gadis di samping mereka, Morrigan. Mereka tahu sifat gadis ini, kalau dia marah hujan darah bisa langsung turun dari langit dan langit akan penuh darah. Bahkan Vernon menjadi gugup. Dia berusaha membujuk Morrigan agar tidak marah, alangkah buruknya kalau dia dan anaknya marah. Namun niat membunuh dalam diri Morrigan tiba-tiba mereda dan menghilang. Lalu dia menunjukkan senyuman lega dan berkata, aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Setidaknya ayah dan bibiku masih hidup, kan? Vernon, ketiga tetua, mereka berempat bergidik. Rasanya aneh kalau dia tidak apa-apa. Ketika hal seperti ini terjadi, wajar kalau dia mengamuk dan mulai membunuh. Semakin kurang responsif, semakin tidak normal.
Ini seperti ketenangan sebelum badai, semakin tenang, badai akan semakin tidak terduga. Setelah Morrigan mengatakan ini, Vernon merasa dia tidak perlu menggunakan pergeseran ruang lagi. Begitu dia bergerak, dia menghilang dari tempatnya dan bergegas menuju ke arah kerajaan Rosan. Mereka sangat dekat dengan kerajaan Rosan. Jarak mereka sudah dekat, jadi tidak perlu menggunakan pergeseran ruang. Tidak banyak perbedaan. Mata Vernon dingin dan dia mengikuti ketiga tetua itu dan permaisuri Dewa Langit. Dia tidak menggunakan pergeseran ruang lagi, tapi mengikuti Morrigan dengan cermat. Dia berpikir dengan sangat jernih. Itu tidak masalah. Dia akan mendukung penuh Morrigan. Apapun yang ingin dia lakukan, dia biarkan saja. Setelah Morrigan memasuki wilayah keluarga kerajaan Rosan, dia tidak langsung pergi ke istana Rosan. Sebaliknya, dia menuju ke Sangkar Langit. Berdasarkan tingkat pelatihan orang-orang ini, mereka bisa dengan mudah menutupi pergerakan mereka selama mereka tidak memperlihatkan cakra mereka. Bahkan meski pelatihan mereka sangat tinggi, Morrigan tidak berusaha menyembunyikan keributan yang ditimbulkannya. Vernon di belakangnya menggerakkan jarinya untuk menutupi pergerakan beberapa orang. Jelas sekali Morrigan ingin menyelamatkan ayahnya terlebih dahulu dan kemudian menyelesaikan masalah dengan para master alam avatar sempurna dunia kaisar itu. Dalam hal ini, mereka mau memberi kejutan kepada para master alam avatar sempurna dunia kaisar. Boom! Cuma dengan satu telapak tangan, Morrigan menembus separuh penjara dari tanah. Sebuah lubang besar muncul di depan mereka, lubang itu lebar dan datar, mengarah langsung ke dasar penjara. Namun, meski ada pergerakan sebesar itu, para penjaga Sangkar Langit memandang mereka seolah-olah mereka tidak mendengar atau melihat apapun. Mereka masih berjaga di pos masing-masing, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini tentu adalah trik kecil Vernon, cuma dengan menggunakan sedikit segel. Melalui lubang itu, mereka menuju dasar penjara. Morrigan di depan, Vernon di belakangnya, ketiga tetua mengikuti dan permaisuri di urutan terakhir. Beberapa orang tidak terbang terlalu cepat. Wajah Morrigan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia rasa cuma dia yang tahu emosi dalam hatinya. Sebenarnya dia bisa sampai dalam sekejap, tapi dia berjalan perlahan. Mungkin dia sedang menenangkan emosi batinnya dan memikirkan bagaimana cara bertemu ayahnya lagi. Akhirnya, mereka tiba di luar sel di dasar penjara langit. Ketiga tetua sekte pedang iblis dan permaisuri tidak maju lagi. Mereka tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bernostalgia atau berkenalan, melainkan waktu bagi Morrigan dan Vernon. Tap, kring, kring. Sebuah langkah kaki yang berat terdengar dari dasar penjara yang tenang. Raja Rosan di sel terdalam mendengar langkah kaki, telinganya bergerak sedikit, tapi dia tidak mengangkat kepalanya. Atau lebih tepatnya aku tidak punya kekuatan untuk mengangkatnya. Dia lemah dan berbicara perlahan. Ahem, ada apa? Akhirnya, Ahem, apa kamu akan mengambil nyawaku? Raja Rosan berkata dengan nada yang sangat tenang. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar bunyi gedebuk di luar sel. Terdengar bunyi gedebuk, sepertinya suara orang tersujud. Ayah. Aku pulang, maafkan aku. Terdengar suara yang sangat tercekat, dengan nada yang sangat tidak nyaman. Saat itu, Raja Rosan di dalam sel seakan tersambar petir. Tubuhnya bergetar hebat dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya lalu menoleh. Morrigan, ini kamu, benarkah kamu? Apa ini ilusi sebelum kematian? Ini, Raja Rosan sangat tidak percaya, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya di hadapannya. Saat ini, ada lagi suara teredam. Vernon, yang berada di samping Morrigan, juga berlutut. Seorang master bisa berlutut menghadap langit dan bumi, kepada gurunya dan kepada orang tuanya. Menurut Vernon, Raja Rosan adalah ayah Morrigan dan kakek dari calon anaknya. Dia juga ayah mertuanya. Tanpa ragu, dia berlutut. Hormat pada Raja Rosan. Karena kami datang terlambat, kata Vernon dengan hormat. Raja Rosan semakin tidak percaya. Vernon, nak Vernon. Si kecil ini juga kembali. Lalu, apa mungkin itu? Semua ini benar. Bukankah dia sedang bermimpi? Bab 755 kalau Morrigan bertindak, mayat akan berserakan dan akan turun hujan darah. Suasana hati Raja Rosan saat ini sangat tidak karuan. Jelas sekali dia putus asa dan tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia cuma bisa berharap orang lain akan membunuhnya. Tapi siapa sangka, sekarang dia melihat putrinya yang sangat dia rindukan. Apa ini nyata? Dia benar-benar tidak percaya. Ini seperti hantu sebelum kematian, halus dan hampa. Brak, pintu sel dihancurkan oleh Morrigan dan kemudian dia melemparkan dirinya ke pelukan Raja Rosan. Ayah, kamu sudah cukup menderita.
Aku seharusnya pulang lebih cepat, jadi ayah tidak perlu menderita hukuman seberat ini. Air mata di mata Morrigan sudah penuh, tapi dia berusaha untuk tidak meneteskannya. Pandangan Raja Rosan berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan dia merasakan kehangatan gadis itu. Dia akhirnya menyadarinya. Pulang. Dia benar-benar pulang. Morrigan, sepertinya kamu sudah berkembang pesat tahun ini. Kamu tidak cuma menjadi lebih kuat, tapi sikapmu juga meningkat drastis. Kamu tidak memanggilku seperti ini sebelumnya. Raja Rosan menggoda sambil tersenyum. Kata-kata ini langsung membuat Morrigan menangis. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi dan terus menangis. Vernon berdiri perlahan dan tidak mengganggu reuni ayah anak mereka. Ketiga tetua Sekte Pedang Iblis dan Permaisuri berada di luar sel, mereka tidak masuk. Entah sudah berapa lama berlalu. Mereka berdua akhirnya tenang. Dengan bantuan energi Morrigan, Raja Rosan berdiri susah payah. Hal ini membuat Morrigan semakin tertekan. Sudah berapa lama ayahnya mengalami penderitaan seperti itu? Dalam ingatannya, ayahnya selalu menjadi sosok yang agung di atas segalanya. Cuma ketika menghadapinya dia akan menunjukkan sedikit senyuman. Tapi ayahnya kini sama seperti orang tua yang lemah, kuyu dan hampir mati. Krak, tinju Morrigan mengeluarkan suara pecahan. Dia mengendalikan semua niat membunuh dan energi yang terkandung di dalam tubuhnya. Dia tidak mengeluarkannya sedikit pun, karena takut mengganggu ayahnya. Raja Rosan cuma menatap putrinya dan memahami apa yang dia pikirkan. Morrigan, tidak apa-apa, tidak ada salahnya menjadi manusia. Aku sudah menjadi Raja Rosan seumur hidupku, jadi aku memang sedikit lelah, Raja Rosan menghiburnya. Namun, ada sedikit keengganan di matanya. Dia sudah berlatih selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya hilang dalam semalam, mungkin perlu beberapa waktu untuk melepaskannya. Ketika Morrigan mendengar perkataan ayahnya, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan ayahnya. Dia menatap Eno dengan sedikit tatapan minta tolong. Ya, tanpa ragu-ragu, Vernon mengambil langkah maju. Kalau Morrigan punya permintaan pasti dia kabulkan. Terlebih lagi, ini cuma soal usaha. Yang mulia, aku mau bertanya, kapan pelatihanmu dihapuskan? Tanggal spesifiknya, tanya Vernon. Raja Rosan memandang Vernon dengan bingung, tidak tahu apa yang dia maksud dengan pertanyaan ini. Namun setelah dipikir-pikir, dia tetap menceritakan keadaan spesifik dan proses penghapusannya. Tidak mungkin dia melupakan hal semacam ini. Itu adalah penderitaan seumur hidup. Tatapan dingin di mata Morrigan menjadi semakin dingin. Vernon mengangguk setelah mendengar ini. Dari Raja Rosan, mereka tahu bahwa dia digulingkan 3 bulan lalu. Itu tidak buruk. Dengan tingkat pelatihannya saat ini, dia juga punya pemahaman tentang kekuatan Agamotto. Kalau terjadi setahun yang lalu, mungkin ada beberapa masalah kecil dan perlu sedikit waktu untuk pulih. Ini cuma 3 bulan, itu tidak rumit. Memikirkan hal ini, cakra misterius muncul dari tubuh Vernon dan menyelimuti Raja Rosan. Morrigan sudah melepaskan ayahnya dan menyingkir. Eno sudah bertindak, jadi tidak akan ada masalah. Vernon, apa yang kamu lakukan? Mata Raja Rosan penuh kebingungan. Dia paling memahami tubuhnya sendiri. Cara pemusnahan yang dilakukan Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar bisa dibilang sudah mengakar kuat. Tidak ada kemungkinan sembuh sama sekali. Bahkan menciptakannya kembali tidak akan berhasil. Tapi melihat niat Morrigan dan Vernon, mungkinkah mereka mau? Dia tidak berani memikirkannya dan dia tidak berani berharap sedikit pun. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Bas, cahaya putih keperakan menyinari dirinya. Raja Rosan merasa seluruh tubuhnya mulai gatal dan bengkak, seolah ribuan semut sedang menggigitnya. Selain itu, rasa sakit di 4 meridian dan 8 titik tubuhnya tak tertahankan. Tapi meski begitu, Raja Rosan tetap terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya semakin gemetar dan dia berkeringat deras. Setelah bertahan selama lebih dari 10 napas, suatu hal yang tidak dapat dijelaskan terjadi dan mengejutkan Raja Rosan. Energi muncul di tubuhnya dan itu adalah energi yang paling dia kenal. Ini bukanlah sesuatu yang sudah diolah kembali, ini adalah energi yang semula dimiliki seseorang di dalam tubuhnya. Kekuatan supranatural dan teknik rahasia semacam ini. Vernon ini pasti sudah tumbuh ke tingkat yang menakutkan selama setahun ini. Raja Rosan memandang Vernon dengan semakin heran dan takjub. Anak ini sudah menjadi monster papan atas di alam kegelapan. Di dunia Kaisar pasti banyak sekali masalah yang terjadi. Saat energinya semakin pulih, darah dan fisik Raja Rosan juga pulih dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, kekuatan yang Raja Rosan miliki bertahun-tahun sudah sepenuhnya hilang.
Keadaannya juga sudah berubah dari orang yang tidak berguna kembali menjadi raja seperti dulu. Alam pelatihannya adalah tahap awal dari alam avatar sempurna. Morrigan memandang Eno dan ayahnya, matanya penuh kelembutan. Untungnya, Eno ada di sini. Kesembuhan ayahnya akhirnya membuatnya merasa sedikit lebih baik. Selamat ayah, atas kesembuhannya. Sepertinya kamu sudah bekerja sangat keras dalam pelatihanmu tahun ini. Morrigan menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata sambil tersenyum. Dengan begitu banyak sumber daya yang kamu tinggalkan saat itu, aku tidak menerobos ke avatar sempurna. Bukankah itu karena aku belum pantas? Sayangnya, meski seperti ini, aku tetap tidak bisa mengalahkan avatar sempurna dunia kaisar. Raja Rosan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saat itu, dia baru menembus tahap awal alam avatar sempurna, sedangkan Master alam avatar sempurna dunia kaisar sudah berada di tahap akhir alam avatar sempurna. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Dia tidak bisa bertahan 2 ronde pertarungan melawannya. Ayah, jangan katakan itu. Kalau mereka berada di alam yang sama, maka Master alam avatar sempurna dunia kaisar tidak akan bisa melawanmu. Kata Morrigan. Sekarang ayahnya sudah pulih, apa yang terjadi selanjutnya? Niat membunuh Morrigan perlahan memenuhi udara. Raja Rosan merasakan kemarahan dalam diri Morrigan dan menggelengkan kepalanya dengan marah. Dia mengenal putrinya dengan sangat baik dan tahu bahwa putrinya ingin membantunya mencari keadilan. Tapi dengan temperamen putrinya itu, serangan apapun akan fatal dan dia tidak boleh sampai melukai dirinya. Morrigan, kalau kamu mau bertindak, kamu tidak boleh menyakiti orang yang tidak bersalah. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Rosan. Namun saat Raja Rosan memberikan instruksi, matanya tanpa sengaja tertuju pada perut Morrigan. Dalam sekejap, Raja Rosan tercengang. Morrigan, kamu, perutmu, kamu. Bab 756 Kenapa punya 2 putri? Raja Rosan menatap terpana ke arah perut putrinya yang membuncit. Tadi putrinya langsung lompat ke pelukannya dan dia tidak menyadarinya saat itu. Dia tidak menyadarinya hingga putrinya berdiri sekarang. Sebagai seorang ayah, dia tidak mengerti apa maksudnya ini. Setelah hening beberapa saat, Raja Rosan sangat gembira, dia akan menjadi seorang kakek. Morrigan adalah putri satu-satunya dan pewaris kerajaan Rosan selanjutnya. Keluarga kerajaan Rosan berbeda dari dinasti lain dengan 3 istri dan 6 selir, serta ahli waris yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kematian ibu Morrigan, dia tidak lagi mempertimbangkan aspek ini dan tidak menikah lagi. Meski meninggalkan seni bela diri dan memeluk sastra, kerajaan Rosan menjadi salah satu kekuatan di dunia sastra langit dan bumi. Karena itu, kini setelah dia melihat putrinya hamil, dia cuma bisa merasa senang dan lega. Jelas sekali kalau anak itu adalah milik putrinya dan Vernon. Ya, ayah, aku pulang kali ini cuma untuk ini dan kata Morrigan sambil tersenyum. Vernon segera melangkah ke depan, membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan cepat, aku mau melamar kepada keluarga kerajaan Rosan dan secara resmi menikahi putri Morrigan. Mohon maafkan aku karena tidak kembali secepatnya. Itu karena saya berada di dunia kaisar, aku tertahan oleh sesuatu dan tidak bisa keluar. Melihat hal itu, Raja Rosan segera mengambil melangkah ke depan dan membantu Vernon berdiri. Hahaha, menantu yang baik, kamu tidak perlu bersikap terlalu sopan. Aku sudah lama menganggapmu sebagai anakku sendiri. Selain kamu, aku khawatir tidak ada orang lain yang bisa menaklukkan gadis ini. Raja Rosan berkata sambil tersenyum, merasa sangat baik. Apa yang dia katakan benar. Sifat suka membunuh Morrigan dan reputasi jahatnya sudah menyebar ke seluruh alam kegelapan. Jangankan lagi pasangan, dia bahkan tidak punya teman. Sekarang dia bisa bertemu dengan seorang jenius yang hebat seperti Vernon, mereka benar-benar cocok. Itu benar-benar membebaskannya dari kegelisahan di hatinya. Raja Rosan senang, tapi ada juga sedikit kesedihan di wajahnya. Dia menghela napas sebelum berkata, aduh, Vernon, aku masih merasa kasihan atas apa yang terjadi dengan Sekte Pedang Iblis. Kalau aku bisa menyadari ada yang salah lebih awal dan mengirim master ke sana, mungkin aku bisa menyelamatkan beberapa orang dari Sekte Pedang Iblis. Raja Rosan tampak berat. Ketika Morrigan pertama kali berhubungan dengan Vernon, dia sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Vernon. Dia tahu bahwa Vernon tidak punya latar belakang. Cuma setelah bergabung dengan Sekte Pedang Iblis barulah cahaya iblisnya berkembang dan dia menjadi lepas kendali. Karena itu, perasaan Vernon terhadap Sekte Pedang Iblis cukup dalam. Akibatnya, tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Pedang Iblis akan dihancurkan dalam semalam. Semua orang mati dengan kejam. Kapanpun dia memikirkan masalah ini, Raja Rosan merasa tidak nyaman.
Ketika Vernon dan Morrigan mendengar ini, mereka saling memandang dengan senyuman di mata mereka. Yang mulia, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini lagi, karena aku sudah membangkitkan semua orang di Sekte Pedang Iblis. Ketua Sekte, Tetua Ahuma dan Tetua Dalasim berada di luar sel, menunggu untuk hadir di upacara pernikahan kami, kata Vernon sambil tersenyum. Hah, apa, membangkitkan mereka? Semua orang di Sekte Pedang Iblis masih hidup. Ini, Raja Rosan tampak kaget, suasana hatinya berubah drastis dan dia tidak bisa tenang. Dia tidak percaya ini pasti mimpi. Membangkitkan orang mati hanyalah sebuah teknik ajaib. Tapi kalau dipikir baik-baik, tidak lama setelah Sekte Pedang Iblis dihancurkan, Vernon dan putrinya menemukan pembukaan jalur dua alam dan naik ke dunia Kaisar. Dunia Kaisar, sepertinya ini adalah tempat yang lebih misterius dan ajaib. Untuk sementara waktu, Raja Rosan lebih mendambakan dunia Kaisar. Sayang sekali, dia masih harus memimpin seluruh kerajaan. Bahkan kalau kekuatan pelatihannya mencapai tingkat alam avatar sempurna, dia akan memiliki kesempatan untuk naik. Dia tidak bisa menyerah dan pergi sendirian. Ayah, aku akan memberitahumu hal ini secara perlahan nanti. Kekuatan yang dimiliki Eno sekarang sudah melampaui imajinasi alam kegelapan. Kalau ayah mau, kita semua bisa memindahkan seluruh kerajaan Rosan ke dunia Kaisar. Morrigan melihat pikiran ayahnya dan menjelaskan sambil tersenyum. Ketika Raja Rosan mendengar ini, dia semakin terkejut. Membawa seluruh kerajaan Rosan ke dunia Kaisar. Apa ini tidak apa-apa? Kalau orang lain mengatakan ini, dia pasti akan mencibirnya. Tapi kalau putrinya mengatakan ini, itu pasti benar. Setelah Raja Rosan berpikir sejenak, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Akan lebih tepat kalau kerajaan Rosan tinggal di alam kegelapan. Tapi kalau memungkinkan, tidak apa-apa membawaku ke dunia Kaisar untuk melihat lebih banyak, kata Raja Rosan. Baiklah, ayah. Setelah pernikahan ini selesai, aku sendiri yang akan mengantar ayah mengunjungi dunia Kaisar. Jangan khawatir, putrimu sangat kuat dan orang biasa tidak bisa mengalahkanku, hehe. Kata Morrigan sambil senyum. Oke, ayo cepat pergi menemui kerabat Sekte Pedang Iblis. Kita sudah membuat mereka menunggu lama sekali. Raja Rosan mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Baik Vernon maupun Morrigan tidak keberatan. Sekte Pedang Iblis memang dianggap sebagai keluarga Vernon. Tidak masalah kalau mereka mengatakan mereka adalah mertuanya. Namun tak lama kemudian, mereka berdua memikirkan sesuatu. Setelah saling memandang, mereka semua tersenyum pahit dan mengikuti. Ketika Raja Rosan keluar dari sel, dia melihat tiga sosok yang dikenalnya. Tentu saja, mereka adalah tiga tetua Sekte Pedang Iblis. Setelah Vernon dan Morrigan setuju untuk bersama, kedua kekuatan besar ini sering berpindah satu sama lain dan melakukan banyak kontak. Kalau kecelakaan itu tidak terjadi begitu cepat, tidak peduli kekuatan apa yang menyerang, kerajaan Rosan pasti akan mengirim orang untuk membantu. Ketua Sekte Darius, Tetua Ahuma dan Tetua Dalasim, sudah lama tidak bertemu. Senang bertemu dengan kalian lagi di tempat seperti ini. Raja Rosan dipenuhi dengan emosi, dia ingin mengenang masa lalu bersama ketiga tetua. Matanya tiba-tiba melihat sekilas sosok cantik di belakang ketiga tetua Tiu. Sesaat, Raja Rosan tercengang, kata-katanya tertahan dan mulutnya terbuka tanpa sadar. Bahkan hatinya menjadi kacau. Jelas sekali, apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Sangat mengejutkan hingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Kok kamu sama persis dengan Morrigan, siapa kamu? Mata Raja Rosan membelalak dan dia tergagap. Lawannya tentu saja Permaisuri Dewa Langit. Dia tampak persis seperti Morrigan, tapi perutnya tidak membuncit. Sekilas memang tidak jelas sama sekali. Saat itu Permaisuri Dewa Langit terdiam. Dia berjanji pada Vernon bahwa dia tidak akan menjadi mencolok ketika dia datang ke alam kegelapan. Jadilah kakak gadis itu. Di depan orang-orang dari Sekte Pedang Iblis, dia bisa berpura-pura menjadi kakak gadis itu. Tapi, apa yang harus dia katakan di depan Raja Rosan? Permaisuri Dewa Langit bingung. Dia cuma berdiri di sana dengan sedikit malu. Bagus. Morrigan keluar dengan cepat. Lalu dia berbisik kepada ayahnya. Ayah, dia adalah aku kehidupanku sebelumnya dan aku adalah kehidupannya saat ini. Dia meninggal puluhan ribu tahun yang lalu dan dia baru-baru ini dihidupkan kembali secara kebetulan. Apa ayah mengerti, kata Morrigan. Babak 757 apa kursi nagaku masih nyaman diduduki? Ketika Raja Rosan mendengar apa yang dikatakan putrinya, dia menarik napas beberapa kali untuk mencernanya sebelum menerimanya. Pantas saja dia merasakan hubungan darah dari wanita yang mirip Morrigan itu. Jadi seperti itu.
Kalau gadis itu tidak menjelaskannya, dia tidak akan bisa mengerti. Meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Bukankah itu artinya dia sekarang tidak berdaya dan tidak punya keluarga? Dia gadis yang malang. Putrinya sudah tidak punya ibu sejak dia masih kecil dan gadis ini tidak punya apa-apa sekarang. Memikirkan hal ini, Raja Rosan memandang wanita yang persis seperti putrinya dan matanya menjadi lembut penuh kasih. "Nak, siapa namamu?" Raja Rosan bertanya dengan lembut. "Morrigan." Astaga, apa yang akan dilakukan ayahnya? Apa dia salah paham? Ini permaisuri Dewa Langit. Kalau bicara soal usia, dia jauh lebih tua dari nenek moyang kita. Vernon, Raja Rosan berani sekali. Saat dia membuka mulut, dia bersikap seolah ingin mengenali kerabatnya. Yang mulia mungkin tidak mengetahui betapa saktinya permaisuri Dewa Langit ini. Dia adalah seseorang yang bisa menjungkirbalikkan kerajaan Rosan cuma karena cemberut. Di sisi lain, permaisuri Dewa Langit yang terdiam melihat sorot mata dan nada bicara Raja Rosan. Dia tidak cuma tidak marah, tapi hatinya penuh gejolak. Ketika ketiga tetua Sekte Pedang Iblis sangat bersemangat padanya tadi, itu membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi entah kenapa, dia merasa kehangatan dalam hatinya sekarang. Di hadapan Raja Rosan, arus hangat ini semakin kuat. Entah apa alasannya, kalau orang lain memperlakukannya dengan kasar, dia pasti ingin orang itu dipermalukan. Tapi di depan tiga tetua Sekte Pedang Iblis dan Raja Rosan, dia tidak tahan dengan pemikiran seperti itu. "Ini sangat aneh. Namaku Lucy," jawab permaisuri Dewa Langit dengan tenang. Permaisuri Dewa Langit menjawab dengan nada yang indah. Vernon dan Morrigan kembali tercengang. "Permaisuri, apa yang terjadi? Apa ada yang tidak beres akhir-akhir ini? Di mana permaisuri yang mendominasi dan dingin?" Perubahan yang sangat kontras membuat mereka mengira permaisuri sudah berubah menjadi orang lain atau mempunyai motif tersembunyi. Tapi ini permaisuri, tak satu pun dari situasi ini yang mungkin terjadi. Ini benar-benar aneh. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di Istana Rosan bersama Morrigan selama yang kamu mau. Anggap saja Istana Rosan sebagai rumahmu dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku secara langsung. Raja Rosan berkata sambil tersenyum. Dia bahkan memperlakukannya seperti keluarga. Tapi dia berhenti setelah memikirkannya. Kata-kata seperti itu terlalu mendadak, jangan menakuti orang lain. Vernon dan Morrigan menjadi khawatir saat mendengar permintaan raja yang keterlaluan. Ini keterlaluan, jangan melangkah terlalu jauh. Kalau permaisuri Dewa Langit marah, mungkin tidak ada orang di sini yang bisa menghentikannya. Yang membuat mereka berdua khawatir tidak terjadi. "Baiklah, aku mengerti." Permaisuri Dewa Langit mengangguk dengan anggun dan menyetujui. Reaksi ini membuat Vernon dan Morrigan tidak bisa berkata-kata lagi. "Sudahlah, jangan khawatir tentang hal itu. Bagaimanapun, permaisuri tidak punya niat buruk terhadap mereka. Jadi biarkan saja." Raja Rosan sangat bahagia dengan rasa terkejut karena dia punya seorang putri tambahan. Semakin dia memandang gadis ini, semakin dia menyukainya. Seperti sebelumnya, dia merasa sedikit berkonflik. Berpikir untuk pergi berpelukan dan saling memberikan kehangatan. Dia juga merasa langkah ini terlalu aneh dan mendadak. Akhirnya, Raja Rosan berjalan mendekat. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu permaisuri, seperti yang biasa dia lakukan pada putrinya. Vernon dan Morrigan berkedip keras. Permaisuri Dewa Langit gemetar, tapi Raja Rosan tidak menyadarinya. Dia sudah melihat keluar penjara. Sorot matanya berubah tajam dan marah. "Morrigan, ayo pergi bersama untuk menyelesaikan urusan kerajaan Rosan. Vernon, kamu bisa mengajak tiga anggota Sekte Pedang Iblis dan Lucy menonton atau beristirahat dari pinggir lapangan," kata Raja Rosan perlahan. Maksudnya jelas. Itu berarti Vernon dan ketiga tetua dari Sekte Pedang Iblis tidak boleh terlibat dalam balas dendam ini. Mereka menjalankan urusan keluarga kerajaan, jadi biarkan saja mereka yang mengurusnya sendiri. "Baiklah, Yang Mulia, aku mengerti," jawab Vernon sambil tersenyum. Ketiga tetua Sekte Pedang Iblis tidak keberatan sedikit pun. Untuk menghadapi para master alam avatar sempurna dunia kaisar itu, tidak peduli siapa yang datang, mereka bisa dengan mudah dimusnahkan hanya dengan satu gerakan jari. Tidak akan ada kejutan sama sekali. Ketika Morrigan mendengar perkataan ayahnya, dia dengan patuh berjalan ke sisinya dan mengikuti ayahnya keluar penjara. Mereka terbang keluar dari lubang besar yang baru saja dia buat. Vernon mengikuti mereka berdua bersama tiga tetua Sekte Pedang Iblis dan Permaisuri. Kemudian, saat keluar dari pintu gua, sudut mulut Vernon sedikit melengkung dan dia menggerakkan tangan kanannya. Mereka terbungkus dalam gumpalan kekuatan ruang, membuat sosok mereka tidak terlihat.
Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat Master Alam Avatar Sempurna atau Alam Roh Avatar, mereka tidak akan dapat menemukan jejaknya. Posisi menonton terbaik, selesai. Ini agaknya tidak diperlukan, tapi Vernon takut pihak lain akan mengenalinya lalu menyerah, itu tidak ada artinya. Istana Rosan. Cassius yang baru saja menyelesaikan pertemuan pagi dengan para menteri, duduk di kursi naga selalu merasa tidak nyaman. Sepertinya ada sesuatu yang salah terjadi. Seorang master punya perasaan yang berbahaya tentang nasib atau waktu. Dia menyebarkan ilmu kesadaran dan mengintai berbagai tempat. Setelah serangkaian pemeriksaan, tidak terjadi apa-apa. Apa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di wilayah timur akhir-akhir ini? Dia bertanya dengan ringan. Para menteri kerajaan Rosan sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang dia maksud. Namun dalam 2 bulan terakhir, selain fakta bahwa kerajaan Rosan mereka terus memperluas wilayah mereka dan menyerbu kekuatan lain, tidak ada hal lain yang patut disebutkan yang terjadi. Kaisar Agung, semuanya normal. Ya, Kaisar Agung. Kalau kita bicara tentang rencana ekspansi, setengah dari pasukan kelas 1 di sekitar kita sudah mau bekerja sama dan sisanya juga sudah diurus dengan sangat cepat. Selain itu, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Semua menteri melaporkan situasi satu per satu. Oh, kalau itu aku tahu. Untuk pasukan kelas 1 yang tidak puas, beri mereka perintah lisan terakhir. Kalau mereka tidak mau menyerah dalam 3 hari, seluruh negeri mereka akan mati. Cassius mengeluarkan perintah terakhir. Baik, Kaisar Agung, kami mengerti. Para menteri mengertakkan gigi dan setuju. Ketika mereka mendengar usulan yang begitu mendominasi, mereka memutuskan untuk menentangnya. Namun ketika mereka memikirkan apa yang akan terjadi kalau mereka menyangkalnya, semua menteri ketakutan dan cuma bisa setuju. Oke, tidak ada lagi. Sudah dulu. Cassius melambaikan tangannya dan membubarkan semuanya. Baik, Kaisar Agung. Semua orang merespons. Namun, saat itu, di luar aula istana, 2 sosok tiba-tiba muncul. Cassius, apa kursi nagaku masih nyaman untuk diduduki? Bab 758 Aku akan mematahkannya. Ketika Cassius yang sedang duduk di kursi naga mendengar suara ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Matanya dengan cepat melihat ke atas. Raja Rosan, kenapa orang ini muncul di sini? Bukankah pelatihannya sudah dicabut dan dipenjarakan di lantai bawah penjara? Awalnya, dia berencana menyatukan semua kekuatan di wilayah timur dan kemudian mengeksekusi Raja Rosan di depan para menteri dan tentaranya. Untuk menunjukkan ketegasan, tak disangka, pria ini justru kabur dari penjara. Sepertinya ada yang membantunya. Dia tahu itu. Orang-orang dari keluarga kerajaan Rosan tidak menyerah padanya. Kalau begini, dia bisa gunakan kesempatan hari ini untuk benar-benar membangun otoritas bagi keluarga kerajaan Rosan dan para menterinya. Memberi tahu mereka akibat kalau berani menentangnya. Tapi detik berikutnya, mata Cassius tiba-tiba menyusut. Dia sebenarnya merasakan bahwa tingkat pelatihan Raja Rosan ini sudah kembali ke alam avatar sempurna dengan ilmu kesadarannya. Ini, bagaimana itu bisa terjadi? Dia secara pribadi menghancurkan kekuatan pelatihan Raja Rosan. Sebagai master alam avatar sempurna dari dunia kaisar, penglihatannya tidak ada bandingannya dengan alam kegelapan. Dia yakin, meski dengan kekuatan puncak alam dewa, dia tidak akan bisa memulihkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Ya, tapi orang di depannya adalah Raja Rosan dan pelatihannya sudah pulih. Tiba-tiba, mata Cassius menjadi suram. Ini sangat aneh. Namun segera, matanya menjadi ganas lagi. Pulih. Memang kenapa? Raja Rosan seharusnya tidak berpikir bahwa dia bisa melawannya setelah pelatihannya pulih. Seorang master muda yang baru saja memasuki alam avatar sempurna, apa dia berlebihan? Sedangkan gadis yang datang di belakang Raja Rosan, dia tentu melihatnya. Tapi Cassius sama sekali tidak peduli padanya. Meski dia tidak memperhatikan cakra gadis itu dengan ilmu kesadarannya, dia tidak merasakan bahaya apapun. Dia masih cukup mempercayai intuisinya. Jangankan Raja Rosan ini, bahkan di seluruh alam kegelapan pun tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi, dia tahu apa? Memikirkan hal ini, alis Cassius melebar. Dan saat Raja Rosan masuk ke aula, para menteri di aula sangat bersemangat. Mereka terkejut sekaligus bahagia. Yang Mulia masih hidup. Kedatangan Yang Mulia kali ini pasti untuk merebut kembali keluarga kerajaan Rosan. Namun setelah kejutan itu, para menteri yang setia dan orang-orang yang berakal sehat itu tampak tidak bahagia. Mungkin kembalinya Yang Mulia bukanlah hal yang baik. Orang yang duduk di kursi naga adalah master tahap akhir alam avatar sempurna dan kekuatannya sangat menakutkan. Dengan kekuatan Yang Mulia, dia tidak akan bisa mengalahkannya.
Kalau Yang Mulia bertahan dan mengintai selama 100 tahun, dia mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung setelah tingkat pelatihannya meningkat. Sekarang, bagaimana dia bisa mengalahkan lawan? Dengan wajah meringis, orang-orang ini ingin membujuk Yang Mulia agar tidak datang dan segera pergi. Namun saat mereka melihat gadis di belakang Yang Mulia Raja, mata semua orang terbelalak. Kegembiraan di hati mereka berlipat 10 kali lipat. Segala kekhawatiran hilang saat ini. Saat ini, mereka cuma memiliki satu pemikiran di benak mereka. Hahaha, Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar yang keji itu akan segera berakhir. Semua orang mengenali gadis itu. Ini adalah putri tertua Yang Mulia. Orang terkuat di keluarga kerajaan Rosan. Dengan kekuatan Yang Mulia Putri, sangat mudah baginya untuk menghadapi Cassius kecil itu. Kalau Yang Mulia Putri tidak pergi ke dunia Kaisar pada saat itu, mereka tidak akan pernah berani masuk ke kerajaan Rosan. Bahkan jika beberapa orang seperti Cassius datang. Hormat Raja, Rosan, hormat Yang Mulia Putri. Yang Mulia Putri, kamu akhirnya kembali. Para tetua sudah menunggumu. Senang bisa kembali. Senang bisa kembali. Selama Yang Mulia Putri ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang Yang Mulia Putri sudah kembali, aku rasa orang itu juga sudah kembali. Ya, Yang Mulia Putri selalu bersama orang itu, jadi orang itu pasti ada juga. Aula utama istana yang awalnya suram menjadi sedikit bising saat ini. Masuk akal kalau dipikir, para menteri ini ditindas oleh Master Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar selama setahun penuh. Mereka selalu gelisah, takut Alam Avatar Sempurna Dunia Kaisar akan menyerang mereka secara tiba-tiba. Hal ini sudah terjadi lebih dari 1 atau 2 kali. Cuma karena menteri memberi sedikit saran, detik berikutnya kepalanya jatuh ke tanah dan dia langsung mati. Di bawah kebijakan yang menekan itu, siapa yang bisa tahan? Merasakan suasana di aula dan kemeriahan para menteri. Alis Cassius mengendur lalu berkerut lagi. Apa yang terjadi? Apa yang membuat orang-orang ini sangat semangat? Apa yang mereka bicarakan? Putri tertua, penyihir dari kerajaan Rosan itu. Bukankah penyihir itu sudah pergi ke dunia Kaisar? Sekarang jalur 2 alam belum terbuka dan mereka yang naik tidak akan pernah kembali. Mereka tidak bermimpi, kan? Gertak. Kaisar Agung dari dunia Kaisar mencibir tak percaya dengan apa yang mereka katakan. Raja Rosan, beritahu aku bagaimana kamu memulihkan kekuatan pelatihanmu. Aku sangat tertarik dengan ini. Cassius memandang Raja Rosan dengan penuh minat dan bertanya. Tanpa menunggu jawaban Raja Rosan, Morrigan yang sudah tidak tahan melangkah maju dan menatap pihak lain dengan tatapan yang sangat acuh tak acuh. Apa kamu yang menghancurkan ranah pelatihan ayahku sebelumnya? Morrigan bertanya dengan tenang. Ayahmu? Hehe, sepertinya Raja Rosan punya lebih dari 1 anak perempuan. Lumayan, kamu jauh lebih cantik dari bibimu. Bagaimana, apa kamu mau ikut aku? Kata-kata Cassius tersangkut di mulutnya sebelum dia selesai berbicara. Saat ini, semua orang merasakan suhu di sekitar mereka turun drastis. Suhu ruangan turun ke titik beku dan terus turun. Seluruh aula utama istana dibekukan oleh embun beku. Para menteri tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik hebat dan energi di tubuh mereka melonjak. Cassius tidak seberuntung itu. Dialah orang pertama yang menanggung beban terberat gelombang dingin ini. Cuma dalam setengah tarikan napas, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya. Kecuali mulut dan matanya yang sengaja dibiarkan bergerak. Bagian lainnya kaku dan tidak bisa bergerak. Ayah, sisanya terserah padamu. Aku tidak mau berlumuran darah sekarang. Bisa-bisa itu akan mempengaruhi si kecil ini di masa depan. Morrigan menyentuh perutnya dan nyaris tidak menekan pikiran membunuh di dalam hatinya. Raja Rosan tertegun sejenak dan mengerti maksud putrinya. Oke, menurutmu apa yang harus kulakukan dengan orang ini, Morrigan? Raja Rosan bertanya. Gandakan rasa sakit yang ayah terima 10 kali lipat. Buat dia mengalaminya 100 kali dan jangan biarkan dia mati dengan mudah, kata Morrigan sambil tersenyum. Raja Rosan mengangguk setuju. Ketika dia menoleh untuk melihat Cassius, semua kebaikan di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah sikap tidak peduli dan amarah. Raja Rosan sudah meninggalkan seni bela diri dan mengikuti sastra selama bertahun-tahun. Tapi, dia cuma menggunakan bakat sastra untuk menekan sifat batiniah. Dan sekarang, dia akan melanggar sila sekali lagi. Bab 759 Cuma puncak alam dewa. Itu kuat. Para menteri yang berkumpul memperhatikan petik terbalik Raja Rosan yang berjalan menuju Cassius selangkah demi selangkah. Semua orang menahan napas, dengan keterkejutan di mata mereka. Tuan Putri ini sangat mengagumkan. Begitu mereka bertindak, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Master alam avatar sempurna dunia kaisar yang biasanya sombong dan mendominasi terdiam di tempatnya, tidak bisa bergerak. Selain keheranan, mereka semakin merasakan kekaguman. Seperti yang diharapkan dari Tuan Putri mereka, setelah kembali dari dunia kaisar, kekuatannya meningkat melampaui imajinasi mereka. Apa yang terjadi? Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kamu, siapa kamu? Cassius menatap gadis yang tidak jauh dari situ, dengan ekspresi ngeri di matanya. Saat ini, dia sepertinya merasakan datangnya kematian dan sabit mematikan itu menempel di lehernya. Mustahil, mustahil, dia berada di tahap akhir dari alam avatar sempurna dan mendekati puncak. Di alam kegelapan yang tandus ini, tidak ada yang bisa menjadi lawannya kecuali bocah kuat yang menjadi gila dan membunuhnya saat itu. Di dunia seperti ini, kalau satu monster kuat muncul, itu akan terlalu berlebihan dan sangat mustahil untuk menghasilkan monster kedua. Ketika Morrigan mendengar pertanyaan itu, tidak ada gejolak di matanya dan dia tetap tenang tidak peduli. Kamu pasti seseorang yang turun dari dunia kaisar, kan? Aku dari aliansi 10.000 kekuatan dan masterku adalah tetua sekte dalam aliansi 10.000 kekuatan. Aku punya teknik rahasianya. Ketika aku terluka parah atau mati, kamu tidak akan lepas dari kejarannya meski kamu melarikan diri ke ujung bumi. Setelah Cassius menarik napas dalam-dalam, dia mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Dia merasakan sesuatu. Dia khawatir ada yang salah dengan jalur dua alam Tiu. Seseorang turun dari dunia kaisar. Contohnya, gadis di depannya pasti bukan dari alam kegelapan. Kalau tidak, dalam waktu lebih dari setahun, dia pasti sudah lama datang kembali dan tidak akan menunggu sampai saat ini. Karena sudah pasti bahwa pihak lain adalah seseorang yang berasal dari dunia kaisar, dia pasti tahu aliansi 10.000 kekuatan. Karena hubungannya dengan aliansi 10.000 kekuatan, tidak ada yang berani mengincarnya atau mencari masalah dengannya. Inilah alasan Cassius berani melakukan apapun yang dia inginkan di wilayah timur. Tentu saja, setelah mendengar kata-kata ancaman Cassius, Raja Rosan berhenti dan mengerutkan kening. Dia belum pernah ke dunia kaisar, tapi menilai dari apa yang dikatakannya, aliansi 10.000 kekuatan pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat. Master Cassius ini pasti orang yang kuat di alam yang lebih tinggi. Kalau dia membunuh Cassius sekarang, dia mungkin benar-benar diburu oleh lawannya setelah jalur dua alam terbuka. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya akan hancur, tapi dia juga akan melibatkan kerajaan Rosan dan putrinya. Ini, Raja Rosan ragu-ragu, membunuh atau tidak membunuh, aliansi 10.000 kekuatan. Jadi kamu dari aliansi 10.000 kekuatan. Morrigan mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Ketika dia mendengar bahwa gadis di seberangnya tahu aliansi 10.000 kekuatan, Cassius merasa lega. Taruhannya benar, sepertinya gadis di seberangnya benar-benar dari dunia kaisar. Itu bagus, itu bagus. Dia khawatir kalau pihak lain tidak mendengar nama aliansi 10.000 kekuatan, dia akan membunuhnya secara paksa. Dia menangis sampai hampir mati. Bagus kalau kamu tahu, cepat lepaskan aku, karena aku turun dari dunia kaisar, aku tidak akan bertarung denganmu demi kerajaan Rosan. Kalau kamu mau, aku akan memberikannya kepadamu. Cassius berkata dengan pandangan murah hati. Kekuatan yang ditunjukkan oleh gadis di seberangnya pasti jauh lebih kuat darinya, setidaknya orang kuat di atas alam avatar sempurna. Dia pastinya tak terkalahkan sekarang. Tugas yang paling mendesak adalah memeriksa status jalur dua alam. Kalau benar-benar bisa digunakan, dia harus segera memberitahu kakak-kakak senior dari aliansi 10.000 kekuatan dan meminta mereka turun untuk menangani orang-orang dari kerajaan Rosan ini. Perkataan Cassius yang masih arogan membuat para menteri di istana mengepalkan tangan, termasuk Raja Rosan. Mereka sangat kesal, pelatihannya dihilangkan dan dia disiksa selama ratusan hari. Kalau balas dendam ini tidak dibalas, pasti akan berdampak pada pelatihan dan bahkan mungkin menabur dendam ke Sumat. Tapi kalau mengambil tindakan tegas sekarang, mereka akan mempertaruhkan seluruh kerajaan Rosan. Mungkin suatu hari nanti, kerajaan Rosan akan dihancurkan dalam semalam seperti Sekte Pedang Iblis sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dan tidak ingin dia lihat. Berpikir tidak bisa membalas dendam, jari Raja Rosan tertanam di dalam dagingnya. Tapi saat ini, Putri Morrigan berbicara lagi. Tidak mungkin, kamu tidak berpikir master tertuamu atau aliansi 10.000 kekuatan bisa melindungimu, kan? Morrigan berkata sambil tersenyum. Ini, semua orang terkejut. Suasana di aula utama istana berubah drastis. Apa maksud yang mulia putri? Secercah cahaya muncul di mata Raja Rosan.
Dia mengenal putrinya dengan baik, kalau putrinya mengatakan ini, hasilnya akan terlihat jelas. Sepertinya tidak ada masalah dengan balas dendam kali ini. Di sisi lain, Cassius. Hati yang semula tenang kembali berdetak kencang. Detakannya sangat keras. Namun setelah gugup, matanya kembali menyipit. Bohong, gadis itu pasti menipunya. Status aliansi 10.000 kekuatan di dunia kaisar berada di garis depan. Cuma ada beberapa kekuatan yang bisa menandinginya. Tidak mungkin, meski gadis ini adalah murid dari salah satu kekuatan besar. Dia tidak akan berani berselisih dengan aliansi 10.000 kekuatan. Tepat ketika Cassius hendak melakukan gertakan, gadis itu berbicara lagi. Ngomong-ngomong, aku punya kabar menarik untukmu. Pemimpin aliansi 10.000 kekuatan sekarang sudah mati. Kalau kamu kembali ke dunia kaisar sekarang, kamu akan tahu bahwa... Ketika Morrigan mengatakan ini, dia berhenti sejenak, meninggalkan ketegangan sejenak. Cassius bingung. Apa? Pemimpin aliansi sudah mati? Kamu bicarakan omong kosong. Apa kamu tahu sekuat apa pemimpin aliansi kami? Itu di luar imajinasimu. Dia sudah berdiri di puncak dunia kaisar. Kamu berani bilang pemimpin aliansi sudah mati? Hahaha, ini benar-benar tidak masuk akal dan sangat lucu. Cassius tertawa terbahak-bahak, kekhawatiran tidak lagi terlihat di matanya. Dia cuma menganggap Morrigan menggertak. Pihak lain pasti takut dengan kekuatannya dan aliansi 10.000 kekuatan. Mereka tidak berani bunuh diri. Pemimpin aliansi 10.000 kekuatan sangat kuat. Dia baru mencapai puncak alam dewa, dia kuat. Kata Morrigan enteng. Di saat yang sama, cakra yang cukup kuat untuk merobek kekosongan terpancar dari tubuhnya. Tawa Cassius tiba-tiba berhenti. Pupil matanya menyusut drastis dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Ini aura master tertinggi negeri dongeng sunyi. Kamu, cakra di tubuh Morrigan menghilang dalam sekejap. Itu cuma menargetkan Cassius, jadi tidak ada orang lain di istana yang memperhatikan apapun. Mereka cuma melihat ekspresi Cassius, itu seperti trik sulap. Keadaan langsung berbalik. Bab 760 Aku mau menikahi Tuan Putri secara resmi. Cassius sangat terkejut. Negeri dongeng sunyi. Gadis di depannya adalah negeri dongeng sunyi yang legendaris. Negeri dongeng sunyi. Kenapa ada ini di dunia kaisar? Itu seperti keberadaan di puncak yang terus menanjak, di atas awan. Bahkan sebagian besar master alam avatar sempurna menganggap puncak alam dewa adalah batas di dunia kaisar. Seperti yang diketahui semua orang, negeri dongeng sunyi adalah yang terkuat. Pemimpin seperti Tuan Kaisar Api dan Master Paviliun Rahasia Surgawi adalah negeri dongeng sunyi yang kuat. Di depan mereka, pemimpin aliansi 10.000 kekuatan tidak ada apa-apanya. Ayah, serang saja, jangan khawatir tentang aliansi 10.000 kekuatan. Setelah Morrigan menakuti pihak lain, dia mengirim pesan kepada Raja Rosan. Baik, Raja Rosan menjawab tanpa bertanya terlalu banyak. Karena Morrigan bilang tidak masalah untuk menyerang, berarti dia bisa melakukannya. Raja Rosan tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung bergerak dan langsung berdiri di depan Cassius. Brak, sebuah pukulan penuh kebencian. Itu menghantam lautan roh lawan secara langsung. Cassius menjerit dan terbang mundur, cakra di tubuhnya cukup longgar. Ketika Raja Rosan menyerang, Morrigan melepaskan pengekangannya. Rasanya lebih baik kalau memukulnya dengan cara ini. Selain itu, dia tidak melakukan pengekangan lagi. Sangat dekat. Saat Cassius melakukan gerakan sekecil apapun, dia bisa mendeteksi dan mengendalikannya dengan cepat. Sebagai master negeri dongeng sunyi, tidak ada masalah menggunakan cara seperti itu. Tuan, aku salah. Tolong ampuni hidup saya. Cassius yang dipukul dan terluka parah, bukannya melawan dengan marah atau melarikan diri, malah memohon belas kasihan. Ini mengejutkan semua pejabat yang hadir. Dalam setahun terakhir, mereka sudah melihat temperamen Cassius yang sombong, mendominasi, jahat dan keji. Untuk mencapai tujuannya, dia akan melakukan apapun. Tapi sekarang, Cassius yang dulunya agung, memohon belas kasihan. Kontras ini membuat semua orang merasa terkejut. Mereka semua memandang satu sosok, Yang Mulia Putri. Cuma Yang Mulia Putri yang bisa punya aura yang begitu mengerikan. Sepertinya dalam setahun terakhir di dunia kaisar, kekuatan Yang Mulia Putri sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Raja Rosan berteriak dengan marah. Energi yang sudah terkumpul sejak lama menghantam lautan cakra Cassius. Kalau dia kena pukulan ini, pelatihan Cassius mungkin akan langsung hancur. Melihat serangan Raja Rosan sudah sampai di hadapannya, ada tatapan kejam di mata Cassius. Dia mengerti, dia tidak akan bisa bertahan hidup hari ini.
Dan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup terletak pada Raja Rosan di depannya. Asal dia bisa menyandera Raja Rosan secepat mungkin dan menggunakannya sebagai sandera, dia mungkin bisa mendapat secercah harapan. Raja Rosan, kalau kamu melepaskan aku hari ini, aku akan melayanimu dan tidak akan pernah mengkhianatimu, kata Cassius cepat. Haha, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat, Raja Rosan mencibir, tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Tepat ketika serangannya hendak mengenai Cassius, cakra Cassius tiba-tiba naik, tubuhnya melompat dan dia bergegas menuju Raja Rosan. Gerakannya secepat kilat, tak satu pun pejabat yang hadir bisa melihat dengan jelas. Bahkan Raja Rosan pun tercengang. Dia tidak menyangka Cassius yang terluka parah masih bisa punya kekuatan seperti itu. Huff, saat ini, rangan terdengar. Cassius yang kejam terdiam di udara, tidak bisa bergerak lagi. Yang ada cuma ketakutan dan keputusasaan di matanya. Negeri dongeng sunyi sangat kuat hingga dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Beberapa tetes keringat dingin muncul di dahi Raja Rosan. Terlalu ceroboh, dia hampir dihajar oleh orang ini. Master tahap akhir alam avatar sempurna tidak bisa diremehkan. Dengan tatapan putus asa Cassius dan senyuman acuh tak acuh Raja Rosan. Situasi itu dipenuhi dengan jeritan dan ratapan yang menyedihkan. Setelah beberapa saat, Raja Rosan akhirnya berhenti. Semua emosi negatif yang membekas di hatinya selama beberapa bulan terakhir telah hilang. Setelah tenang, Raja Rosan kembali ke penampilannya yang rendah hati, sopan dan berbakat. Dia tidak membunuh Cassius, tapi pelatihannya sudah lumpuh, tangan dan kakinya sudah dipotong dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berbicara. Raja Rosan memerintahkan orang-orang untuk menguncinya di lantai bawah sangkar langit dan kemudian memperbaiki lubang besar sebelumnya. Cassius harus mati, namun sebelum dia mati, dia harus mengalami semua yang sudah dialami Raja Rosan. Teman-teman terkasih, aku kembali. Apa ada yang keberatan? Katakan saja, Raja Rosan bertanya kepada para menteri sambil tersenyum. Yang Mulia bercanda, aku mengabdi pada Yang Mulia dan menunggu kembalinya Yang Mulia. Hidup Yang Mulia, panjang umur. Kerajaan Rosan cuma bisa menjadi milik Yang Mulia, panjang umur Yang Mulia. Dan Tuan Putri, panjang umur juga Tuan Putri. Ya, terima kasih kepada Yang Mulia dan Tuan Putri, kami akan selalu setia kepada Kerajaan Rosan. Di aula utama, baik para menteri setia atau orang yang memiliki motif tersembunyi. Merasa takut saat melihat Raja Rosan menghukum Cassius dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang berani melawan. Kerajaan Rosan, Raja Rosan dan Tuan Putri adalah segalanya di masa depan. Oke, kalian semua bisa bubar sekarang dan kemudian mengembalikan Kerajaan Rosan ke kejayaannya secepat mungkin. Cuma dalam beberapa bulan, Kerajaan Rosan berada dalam kekacauan, baik dari segi keamanan publik maupun bisnis. Dalam 10 hari, kalau kalian tidak bisa memuaskanku, tunggu saja apa yang akan terjadi. Raja Rosan berkata dengan marah kepada para menterinya. Baik, Yang Mulia, kami akan melakukan yang terbaik. Para menteri merespons dengan cepat karena ketakutan. Setelah semua pejabat bubar, ruang aula utama sedikit bergetar. Vernon dan 4 orang lainnya muncul di aula. Vernon, aku berhutang padamu, kata Raja Rosan sambil tersenyum. Dia tidak kaget dengan kemunculan Vernon dan yang lain. Saat memasuki aula utama, Morrigan diam-diam memberitahunya bahwa Vernon dan yang lainnya akan menonton secara diam-diam. Kejadian tadi memang memalukan bagi keluarga Kerajaan Rosan. Yang Mulia bercanda, aku ikut bertanggung jawab atas mengapa orang seperti Cassius muncul di alam kegelapan. Tolong jangan terlalu memujiku, kata Vernon merendah. Setelah keduanya mengobrol beberapa kata, Vernon mulai membicarakan topik yang dia mau. Yang Mulia, aku mau menikah secara resmi dengan Tuan Putri. Bagaimana menurutmu? Vernon jarang merasa gugup. Dia tahu bahwa Raja Rosan tidak akan menolak, tapi ini pertama kalinya dia melakukannya, jadi wajar kalau dia merasa gugup. Hahaha, oke, bagus. Aku yakin Morrigan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sedangkan untuk upacara pernikahan, kalian anak muda bisa memikirkannya sendiri. Kalian tidak harus mengikuti aturan lama. Raja Rosan berkata sambil tertawa. Ketika Morrigan mendengar Eno membicarakan topik ini, dia menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit merah dan matanya berkabut. Dia akhirnya menunggu sampai tiba waktunya untuk menetap. Wanita itu masih sangat mengkhawatirkan situasinya. Terima kasih, Yang Mulia. Aku akan membuat keputusan akhir soal pernikahan itu. Vernon sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Baiklah, semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu Vernon, Raja Rosan menegaskan. Saat berikutnya, Vernon mengumpulkan serangkaian segel dengan tangannya,
Seluruh tubuh berkilauan dengan sinar cahaya, suara ilahi yang tak terhitung jumlahnya bergema di aula, belenggu keteraturan terjalin dan cakra yang menakutkan meluas. Saat ini, alam kegelapan berada di berbagai surga, sosok yang tampak seperti kaisar abadi muncul di langit di atas setiap ibu kota. Bersambung ke bab 761. Terima kasih.